Sebelum kita Oke. mulai, kita doa dulu. Silakan berdoa dimulai. Oke. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan belajar ada yang namanya fluida dinamis. Ya, fluida dinamis. Namanya fluida, ya kan zat alir. Dinamis berarti bergerak, ya. Kata itu. Nah, jadi tahukah kamu kalau misalnya tanggal 10 Agustus 1995 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana pesawat N250 Gatot Kaca buatan anak negeri berhasil mengudara di atas langit di tanah air. Wow, ini keren. Bagaimana nih prinsip kerja sebuah pesawat terbang sehingga dapat mengudara? Tahu nggak gimana? Gravitasi. Iya, menggunakan gravitasi. Iya, gravitasi. Bener nggak? Hmm, sejadi ya, gravitasi yang seperti apa? Kita harus tahu juga tuh. Hmm, mana nih? Hmm, Kurang tahu. nggak. Nah, nanti itu ya. Nah, jadi ada pasti hubungannya dengan fisika pastinya ya kan? Nah, Oke. Nah, ini nanti tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, sifat fluida dinamis itu ada yang ideal, persamaan Bernoulli, sama persamaan kontinuitas. Ya. Dan ada nanti kita belajar Tertiary kalau bisa ya, aplikasinya gaya pesawat sama tabung pitot. Nah, ini adalah sifat-sifat fluida ideal. Gimana? Apa itu fluida? Kamu tahu nggak kira-kira fluida itu contohnya apa aja? hmm, kayak yang berkaitan dengan air nggak sih? Iya, Kayak air gitu. ya, Kayak iya air gitu. iya, air, gas, dan lain sebagainya itu ya termasuk fluida. Oh ya, kamu dari mana asalnya kemarin? SMA Al-Azhar. Al-Azhar mana? Al-Azhar 4 Empat itu di mana? 4 Bekasi, Oh, Bekasi. Jawa Barat. Oh, iya. Nah, ini nih syarat-syarat fluida ideal itu sendiri. Ya, ada syarat-syaratnya. Pertama, dia fluida itu mengalir tanpa adanya gaya gesek atau non viskos. Ya, itu syarat-syaratnya. Ini nggak ada ngalir itu nggak ada gaya geseknya dia. Nah, fluida itu tidak dimanfaatkan atau dikompresibel namanya. Nah, fluida juga mengalir dengan aliran tunak. Alirannya itu konstan dan tidak bergolak-golak. Itu syarat fluida ideal, ada tiga. Oke. Hmm. Nah, jadi fluida itu apa? Jadi fluida itu adalah zat alir. Tadi ada dimention di awal lah. Dia ada zat alir di mana memiliki banyak besaran fisis di dalamnya. Betul. Oke. Oke. Udah ya. Oke. Tuh, kita coba nih. Ya, coba ya. Kalau ada soal-soal nanti yang dan ada namanya persamaan kontinuitas. Ini yang uh, apa ya? Tuh kayak populer di dalam fluidodinamis. Adanya persamaan kontinuitas. Apa itu persamaan kontinuitas? Persamaan kontinuitas itu sendiri
dia merupakan persamaan mengetahui dari debit air ya. Mana debit fluida di setiap titik pada suatu penampang itu adalah sama. Jadi ya debit fluida yang dijalankan setiap titik itu sama. Jadi dimanapun nih, misalnya di maupun dia luasnya di yang besar ini gitu kan. Ini yang luas yang di tabung besar ini atau yang di sini yang kecil itu sama debit airnya. Gimana? Debit itu apa sih gitu ya? Debit itu adalah banyaknya fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, biasanya karena kan dia ini fluida ya, pasti dia bentuknya volume, ya kan volume, dia volume dibagi dengan waktu. Atau bisa juga dilamakan dengan Q, ya, debit air ya. Debit air itu dilamakan dengan Q itu sama dengan V per T atau A kali V. Di mana A-nya luas penampang, V-nya itu adalah kecepatannya. Iya. Nah, dengan demikian persamaan kontinuitas ini karena dia debit satu sama dengan debit dua, gitu. Nah, Q1 sama dengan Q2, jadi dia A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Begitu. Iya. Oke, Ya, ya. udah. Bisa tinggal dicatat dulu ya. Oh iya, sudah Kak. Udah? Sudah. Oke. Nah, kemudian ada juga persamaan kontinuitas ini ada hubungannya juga dengan daya ya. Di mana daya yang dibangkitkan dari fluida yang jatuh karena adanya energi potensial yang dimiliki fluida. Contohnya kayak air ngalir ini ya kan. Kok bisa sih air itu jatuh terjun ke bawah? Nah, sehingga kita tahu daya airnya inilah yang membuat biasanya bisa menggerakkan turbin. Nah, jadinya kita tahu untuk apa biasanya untuk energi listrik ya kan? Pembangkit listrik tenaga air kan gitu ya. Iya. Nah, P berarti dia dirumuskan dengan P sama dengan ini bacanya rho kali Q kali G kali H. Ada empat ini ya simbolnya ya. Rho itu massa jenisnya, massa jenis fluida. Q itu berarti dia debitnya, G itu gaya gravitasi, H itu ketinggian. Nah, ini ketinggian tergantung dari ketinggian dari sini. Nah, karena tadi kan hubungannya sama turbin tuh untuk generator dengan efisiensinya P, gitu kan, efisiensi alat itu yang memanfaatkan aliran fluida sebagai sumber energinya, maka kita bisa mencari dayanya itu sendiri dengan mengkalikan dengan efisiensinya. Gitu. Ini juga boleh dicatat. Sudah. Udah. Sudah. Nah, tiba-tiba langsung ada soal nih. Ya. Mau coba dikerjain dulu Nah ya, boleh. Ini rumusnya berarti persamaan kontinuitas yang debit. oh
Jawabannya 1,6 bukan nggak? Caranya gimana tuh? Luas A-nya jadi meter, terus 0,04 kali 4 bagi 0,1. Oke, sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak perlu dijadikan meter ya, karena kan nanti tuh, karena kan dia pasti A1 sama V1 oke, sama dengan A2 V2, jadi dia tuh A1 sama A2 itu nanti bakalan imbang kan, sehingga satunya bisa dicoret pasti. Jadi kalau A1-nya 10, terus V1-nya yang belum diketahui ya kan, Ah, A2-nya 4, V2-nya 4, berarti jawabannya adalah 1,6 kan? iya. Nah, gitu. Kita aja langsung. Oh, nggak perlu di CM, nggak perlu jadi meter ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau untuk ini ya, kondisinya untuk yang persamaan sama seperti ini gitu. Oh, Oke, aman. apa namanya? Kita latihan soal dulu ya. Oh iya. Diameter berarti jadi jari-jari dulu ya? Apa enggak? Jadi jari-jari dulu. Boleh, sesama diameter juga nggak apa-apa. Oh, Jadi perbandingannya itu bukan A1, A2, tapi dia D1, tapi dikuadratin kan dia pasti. ah, Heeh, pasti dikuadratin. jawabannya 25 bukan enggak? 25, Iya. caranya? Kan diameternya kan kuadratin. Berarti Ini kan 5. dia di kuadrat ya. Iya. Dikali 4 per 2. Pak. Duanya dikuadratin juga kan? Iya. Sehingga V-nya adalah 25 kali 4 100, 100 bagi 4 25. 25, benar. Itu ya, kalau memang dia nanti perbandingan nggak mesti selalu A, bisa jadi jari-jari atau apa. Tapi kita pasti gini, biasanya di fisika itu selalu untuk luas itu yang dibayangkan itu adalah luas lingkaran. Sehingga dia seperempat di D1 kuadrat. Ini awal mulanya ya, karena A1 ya kan, dikali V1 sama dengan seperempat di D2 kuadrat kali V2. Kan gitu ya. Iya. Perempat V-nya bisa dicoret, maka adalah rumus. Berarti rumus untuk persamaan kontinuitas itu nggak selalu A1 V1, tapi bisa juga D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2, atau A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, atau R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kali kuadrat kali V2. Iya.
Udah? Ya kita geser soal ke bawah ya. Oh iya. Oke. Coba tuh rumus daily tuh. Hmm? Pakai rumus yang Bagaimana? pakai rumus daya ya kayak ini asal Iya, rumus daya tadi. berarti pindah ruas ke berarti ini ya. Hah? Gak dengar apa? Pindah ruas, Hah? pindah ruas. Benar. Oh, yang ditanya debit airnya, benar. Jadi kan ini yang ditanya debit airnya ya. Jadi kan ya P sama dengan efisiensi kali Q kali G kali H. Satu lagi apa? Rho ya. Oh, iya. Ditanya Q-nya. Itu dia adalah P dibagi dengan Rho G H. Efisiensi Rho G H. Udah, belum dapat. Belum kok, belum kok.
Rho-nya ya rho-nya nol. Apa? Ya nol. Nol? Ya, rho-nya. Bukan jawabannya. Iya, P-nya kan 1000 tuh. 1000 dibagi 80% berarti 0,8 kali G-nya 10, ketinggiannya 10, rho-nya 10 kan? Rho-nya 1000. Rho-nya 1000. Iya. Keren nol. Rho air itu 1000 kilogram. Bukan rho-nya 1 ya. Oh iya. Yang Oke, oke. dipakainya 1000. Oh, nggak ada Udah. jawabannya saya. Berarti kan ini nih, 1000 per 1000 kan bisa dicoret tuh. Tinggal 1 per 0,8 kali 10 kan 8. Nah, 8 kali 10 kan 80. Berarti 1 per 80. Gitu. Iya. Hasilnya? Nol koma nol satu lima saya. 0, Nol satu. 1 per 80 0,5. 0,2 0,0125. Nah, 0,0125. Nah, ini dalam bentuk meter pangkat 3. Berarti sedangkan 1 meter pangkat 3 itu sama dengan 1000 liter. Gitu. Oh, berarti 12,5 itu. Iya, jadi kita juga harus melihat nih satuannya tuh apa. Oh iya. Oke, udah. Udah. Oke, coba yang ini nomor 3.
4 nggak Kak jawabannya? Berapa hasilnya? 4. 4. Iya. Kenapa 4? Yang hanya jadi 0,2 kan 2 meter. Masuk tiga. Kenapa kamu jadiin begitu? Kan dia rumusnya kan A kali V. Ya kan? Hanya udah pas nih, satuannya 2 meter kuadrat. Kan emang satuan luas itu kan meter kuadrat. P-nya 20 meter per sekon. Udah, itu aja. Iya kan? Dong berarti jawabannya. Jadi ini. Halo, gimana? Iya, iya, iya. Saya Hmm. kalau gitu berarti. Kenapa kamu mengubahnya tadi? Ya, satuan. Udah. Oke, lagi ya. Coba yang ini. Pakai rumus yang Hasilnya berapa? pakai rumus yang mana? Oh iya. Sebuah selang di luas penempat mengalir air dengan kecepatan 6 meter per sekon. Selang tersebut diarahkan vertikal dan ujungnya diperkecil sehingga luas penampangnya menjadi setengah kalinya. Oh, ininya luas penampangnya setengah kalinya, berarti 2 kan dia. Ya. Tinggi maksimum yang dapat dicapai air adalah tinggi maksimumnya berarti oke. Ini kita harus cari dulu Q, itu kan sama dengan A kali V, gitu kan? Debitnya itu A kali V. Atau bisa juga volume bagi T. Volume bagi T. Nah, kamu cari dulu V-nya berapa. Nah, Q atau A kali V udah juga bisa sih. Langsung aja 4 kali pasti 24. Gitu. 24 berarti tinggi maksimum yang dapat dicapai air adalah berapa meter? Nah, kita cari V-nya dulu. Itu V awalnya. Setelah itu kita cari V sama dengan kan ini pakai rumus GLBB sih jadinya. Masih ingat nggak rumus GLBB? Yang V kuadrat sama dengan
V0 kuadrat dikurang 2GH kalau di atas. Oh Nah, V iya. kuadrat kan 0 nih. Ah, 0 sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Jadinya kan V0 kuadrat sama dengan 2GH. Berarti H, ketinggian air itu sendiri adalah H sama dengan V0 kuadrat per 2G. Nah, kamu cari V-nya dulu. V2-nya ini ya, berarti V2 kuadrat per 2G. oh iya. Hmm. Berarti Ya, ini V-nya kan ada dua ya, berarti ya. A1. Ya, ini A1, ini A2, ini V1. Nanti A2-nya kan setengah dari A1 kan. Ah, oh iya. Kamu cari V2-nya dulu, baru masuk ke rumus. Oh, oke. Udah dapat? Belum.
Belum? Belum. Oke, kamu udah dapat V2-nya nggak? V2-nya dulu baru dapat. Hmm? Masuk. Kan dia pasti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, Nah, A1-nya kan 4 tuh. V1-nya kan juga 6. Nah, A2-nya itu setengah dari V1. Kan setengah kalinya. T2 Berarti dia 2. Berarti V2-nya adalah 12. 12. Nah, sekarang masukin nilainya ke sini. Ini 12. Berarti kalau di sini 12, dia 12 kuadrat. Ya kan? Iya, 12 kuadrat. Per 2 kali 10 kan? Jawabannya 7,2. Berapa? 7,2. Kamu tadi bingungnya di mana cara ininya, nyarinya? Kecepatannya sih. Loh, kecepat yang ini kan, V2-nya kan? Iya, ngekirain tadi. Iya. Hah. Iya, nyari V2-nya itu sama kok. Yang kayak tadi A1 V2. Satu sama dengan A2 kali V2. Oke, coba dicatat dulu yang ini mungkin agak agak dikit beda. Udah, Kak. Oke, udah. Sudah. Coba yang nomor 5. Ini berarti pakai rumus yang daya ya, Kak, berarti. Hmm. Oh, Masa air yang keluar dari pipa tersebut selama 6 sekon adalah masa airnya. Oh, bukan. Ini kan pipa menggunakan debitnya yang ditanya. Q-nya kan yang diketahui ya. iya. Q-nya 0,2 meter meter per sekon. Masa air yang keluar dari pipa tersebut selama 6 sekon. Berarti T-nya. Ini T-nya T-nya adalah 6. 6. 6 sekon. Kan kita tahu Q itu sama dengan volume per T kan. Iya. Nah, kamu cari volumenya.
Oke. Udah? 1200 kak coba nih. Berapa? 1200. Nah, berarti jawabnya 1200. Oke, itu ya. Nah, Oh sekarang iya. hukum Bernoulli. Tapi ini 8 menit lagi sih. Kita bahas-bahas soal aja ya. Oh iya. Oke oke. Ini nggak ada juga deh. eh nah, ini rangkuman jitu untuk kontinuitas. Nggak ada sih soal-soal yang terbaru ya. Oke, gini aja. Nah, itu dari sini kita tahu ya, suatu pipa mengalirkan air dengan debitnya, Q-nya, debit dengan ini luas. Kita tahu bahwasanya V1-nya itu adalah 3 meter per sekon, ya. Kemudian V2-nya itu adalah 6 meter per sekon. Nah, kemudian A1-nya itu adalah 4 meter kuadrat. Nah, yang ditanya coba kamu tentukan A2-nya, kemudian debitnya berapa? Debitnya sama berarti kan 0,2 ya. Eh, pertanyaannya ada sama debit ya. Apa? Pertanyaannya debit A2-nya. Debit dan A2-nya, ya. Yang diketahui cuma 3 ya. Iya. Gak enak sama ibu soalnya. Harus di bawah aja. Oke, belum? Udah? Belum. Berarti Q-nya ini pakai rumus yang V2-nya. Sama. Ya, sama. Oh, Pakai ada rumus debitnya sama. berarti 2 kali 6 ya? Apa gimana? 2 kali 6 maksudnya? Eh, kan Ya, oh, dia berarti, sama kayak rumus Q1 kali Q2. Rumus debit. berarti diulang lagi ya, berarti 2 kali. Sesuai dengan ini ya. Berarti 12. 12 kan, bener gak? Apanya 12? Debit teh. Debitnya 12. Oke. Kalau A2-nya? A2-nya 2. A2-nya 2. A2-nya? 2. 2.
2. Kenapa 2? 4 kali 3 bagi 6. 12 bagi 6. 2 Ya, 12 bagi 6 alias 2 meter. per second. 2 meter kuadrat ya. Iya. Oke. Coba kalau soal seperti ini bentuknya ya, sama sebuah selang dengan luas penumpangnya. Kalau ini kan 4 ya. Kalau dia 4, kita ubah menjadi 6 cm pangkat 2. Kecepatannya itu adalah 8 meter per sekon. Nah, kemudian luas penampangnya ini setengah kali menjadi sepertiga kali. Gimana caranya mencari dapat V-nya? Oke, oke. Jawabannya 8,8 Kak. 8,8 caranya gimana? 28,8. Caranya? Berarti 6 kali 8 sama dengan sepertiga kali 6.